Hello guys. The purpose of this video ya, aku bikin video ini untuk kalian yang masih mungkin masih dasar banget, mungkin baru dengar-dengar tentang astrologi, belum benar-benar ngeblank lah, belum ngerti gitu ya. Aku akan ngajarin benar-benar dari basic banget. Makanya aku bikin presentasi ini biar kamu juga bisa lihat. Dan yang perlu digarisbawahi, yang aku pelajari ya, jadi yang aku ajarkan itu Vedic astrology atau Jyotish. Ini Indian astrology. Oke, kenapa aku pilihnya Vedic astrology? Well, ini sih pendapat pribadi ya. Buat aku Vedic itu jauh lebih detail, jauh lebih akurat ya, karena memang kompleksitasnya juga lebih tinggi dibanding Western astrology. Ya susahnya mungkin mendapatkan sourcesnya itu yang susah, karena banyakan dalam bahasa-bahasa Sanskrit atau ya bahasa-bahasa Hindi ya kan. So aku bikin video ini untuk kalian bisa at least ngerti dasarnya, jadi nggak bingung banget. Oke. Dan chart yang selalu aku pakai itu namanya North Indian chart ya, yang kalian lihat di sini bentuknya segi empat ya, yang mana mungkin kalau kalian biasa taunya itu yang Western ya, yang bentuknya kayak roda ya, wheel. Tapi kalau di Vedic astrology kita pakai yang segi empat. Ada juga South Indian chart dia, tapi bentuknya nggak diamond kayak gini. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena menurutku chart yang ini itu jauh lebih gampang untuk dipelajari ya, especially kalau untuk kalian yang masih baru-baru banget. Seperti yang kalian lihat di sini ada first house. Dan kalau di chart ini yang North Indian ini, yang diamond ini, first house itu tidak akan pernah berubah. Jadi first house itu selalu akan letaknya di situ. Ya, first house, second house, terus sampai ke 12 house. Total house semua ada 12, total sign juga semua ada 12. Oke? So, jadi di dalam berchartnya kita tuh semua punya 12 zodiak, kita tuh punya 12 house gitu loh. Makanya kalau kalian lihat misalnya orang yang sun-nya, yang kalau kita bilang zodiaknya apa gitu, misalnya sun-nya di Libra, sun Libra 1 dan sun Libra yang lain itu bisa berbeda. Walaupun kita ngomong kalau yang dasarnya banget itu ada kesamaannya, tapi akan beda karena placement yang lainnya juga berbeda dan aspek-aspeknya juga akan berbeda. Itulah yang pada akhirnya membuat manusia itu unik. Oke? Dan first house itu bicara tentang diri kita sendiri. Kalau mau lebih jauh, lebih dalam lagi, first house itu bicara tentang first house itu by the way yang disebut dengan ascendant, rising, itu first house. Yang dimana purpose kita di dalam kehidupan ini adanya di situ. Jadi kenapa kita lahir di dalam kehidupan ini, kita lahir di dalam dunia ini, itu adanya di first house. Oke? Dan ibaratnya ya hidup secara umum, secara general. Oke? Dan second house itu bicara tentang family, bicara tentang speech, bicara tentang wealth, bicara tentang our early childhood gitu. Semuanya masuknya ke second house. Mungkin itu nanti aku akan bahas di video yang lain ya. Nah, di situ ada third house. Third house itu juga bicara tentang courage ya. Bicara tentang sibling, saudara kita gitu, saudara kandung, sibling. Courage itu bahasa Indonesianya apa courage? Ya, well kalian tahu lah courage bahasa Indonesia apa. And then fourth house itu bicara tentang kita, domestic life, kehidupan dalam rumah kita, kehidupan security-nya kita. Terus basically fourth house itu bicara tentang diri kita tapi dalam keadaan yang kayak rumah, kehidupan pribadi, kayak gitu loh. Sedangkan kalau yang tadi first house, diri kita itu tapi dalam artian jauh lebih dalam. Oke. Dan fourth house itu juga bicara tentang ibu. Ibu itu dilambangkan juga oleh fourth house. Oke.
Fifth house itu bicara tentang intelligence, bicara tentang children, anak. Jadi orang kalau mau ngelihat anaknya itu lihatnya dari fifth house-nya. Oke. Tingkat intelijensi orang juga kita lihat dari fifth house-nya. Kurang lebih, walaupun ada Mercury ya, planet tentang intelligence. Sixth house itu bicara tentang enemy, bicara tentang worries, bicara tentang health, bicara tentang debt. Debt itu hutang-hutang kita. Dan bicara juga tentang service. Oke. Seventh house itu bicara tentang spouse, relationship, desires, marriage. Oke. Jadi kalau kayak first house itu bicara tentang diri kita, seventh house itu bicara tentang orang lain. Kalau misalnya kita memang mau ngeliatnya ke sana tentang misalnya pasangan, suami atau istri. Oke. Eighth house itu bicara tentang longevity, bicara tentang vulnerability. Eighth house itu juga bicara tentang tax, bicara tentang in-laws. Kalau kita udah nikah misalnya ipar-iparnya kita gitu ya, in-laws kita lah intinya. Terus bicara juga tentang our fears, bicara juga tentang our hidden knowledge, occult. Bicara juga tentang yang nanti jadi spouse-nya kita atau spouse-nya kita itu keluarganya kayak gimana. Nah itu juga lihatnya di 8th house. Dan 8th house itu juga bicara tentang kematian. Oke. 9th house itu bicara tentang higher learning, dharma. Jadi 9th house itu bicara tentang future-nya, lebih ke arah future-nya kita sih. 9th house bicara tentang higher learning. Higher learning itu sebenarnya kalau aku ngelihat higher learning itu sebenarnya bukan dari sisi akademis ya, tapi higher learning itu kita belajar tentang kehidupan, belajar tentang karena 9th house itu juga house-nya Jupiter sebenarnya. Dan bicara tentang long travel. Kalau short travel itu di 3rd house, long travel itu di 9th house. Bicara juga tentang religion, ya, spirituality. 10th house itu bicara tentang profession, reputation, fame, career, itu juga adanya di 10th house. And then 11th house itu bicara house of gains, bicara tentang wish fulfillment, bicara our dreams. Bicara juga tentang our social circle, itu adanya di 11th house. And then yang terakhir 12th house itu bicara tentang enlightenment. Di sini ada tulisannya death, cuman kalau aku ngeliatnya itu lebih kayak ke bad pleasure. Itu adanya di 12th house. Bicara juga tentang jail prison ya, penjara. Bicara juga tentang pilgrimage itu orang-orang yang kayak pergi haji, pergi ke Yerusalem, istilahnya traveling yang memang arahnya untuk spirituality. Terus 12th house itu juga bicara tentang house of loss, hidden enemy. Bicara juga tentang hospital ya. Oke. So sebenarnya banyak banget gitu. Cuman ini kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke, kamu bisa lihat di sini. Di sini aku bikin chart kosong ya, yang aku tambahin angka-angka di sini. Kalian lihat yang tadi aku udah bilang di diamond ini ya, yang tadi first house itu tidak akan berubah. Yang tadi first house itu tidak akan berubah. Jadi yang ada angka 5 di sini itu bukan house 5. Tapi zodiaknya, kalian bisa lihat sebelah kanan, zodiak belt. Zodiak ya, kalau ada angka 1 itu berarti Aries, kalau ada angka 2 itu berarti Taurus. Dan memang kalau hitung dari sign nomor 1 itu selalu Aries. Oke. So, jadi kalau kalian di sini lihat di first house-nya itu 5 apa? Leo. 6 terus, jadi muternya terus ngikutin ini. Tapi kalau pakai chart yang ini itu anti clockwise, muternya jadi ke kiri. 5, 6, 7. Jadi semua angkanya akan berurutan terus. Tapi di mana ascendant-nya dia, yaitu di first house-nya dia ascendant. Ascendant itu selalu first house.
Oke. Itu ascendannya itu berarti Leo. Dia punya, jadi di chart ini ascendannya adalah Leo. Oke. Seven house-nya ada angka 11 berarti Aquarius. Oke. So zodiac belt itu ada 12 ya, dari Aries sampai Pisces ya. House-nya juga semua total ada 12. Oke. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang elemen. Jadi kalau bicara dari elemen itu ada 4 ya. Fire, earth, air, dan water. Yang masuk ke fire itu adalah Aries, Leo, dan Sagittarius. Ini yang disebut dengan fire signs. Yang disebut dengan earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Air signs itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Water sign adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Terus dibagi lagi, ini bicara tentang pembagiannya berbeda karena ini bicara tentang quality. Quality itu dibagi ada 3 ya. Jadi setiap quality ini ada 4 sign. Yang kalau tadi elemen itu per elemen itu ada 3. Kalau ini per quality itu ada 4. So qualities itu dibagi 3, cardinal, fixed, dan mutable ya. Cardinal itu Aries, Capricorn, Libra, dan Cancer. Kalau kalian perhatiin di cardinal itu semua elemen ada. Aries itu dari fire, Capricorn itu dari earth, Libra itu dari air, dan Cancer itu dari water. Sama, begitu juga yang lain. Fixed and mutable-nya juga sama. Oke. Fixed itu Leo, Taurus, Aquarius, dan Scorpio. Mutable itu Sagittarius, Virgo, Gemini, and Pisces. Oke, so aku mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan qualities ini, cardinal. Cardinal itu sebenarnya arti katanya adalah first atau they are ideas people. They are the first, like trendsetter, orang-orang yang maju duluan lah biasanya. Itu disebut dengan cardinal sign. Ya, mereka ada di cardinal sign. Dan biasanya cardinal sign ini akan kuat kalau either dia di ascendant atau qualities ini ada either dia di ascendant atau dia di sun. Biasanya yang aku perhatikan, tapi nggak berarti pasti ya. Cuman rata-rata orang yang dari ascendannya itu punya qualities tertentu, itu qualities yang akan terlihat jelas dalam diri dia, gitu loh. Oke. Dan qualities ini seperti kayak empat musim, ya. Mulai dari Aries itu adanya di spring, and then Cancer itu adanya di summer, Libra itu adanya di fall or autumn, dan yang terakhir Capricorn itu adanya di winter. Oke. So cardinal sign ini mereka very energetic, dynamic, proaktif, dan nggak takut untuk mencoba hal baru biasanya. Kecuali dia punya placement yang lain ya, yang deny ini semua. Oke. Dan kayak contoh Aries itu orangnya biasanya straightforward, straight shooter, ya kan, movingnya fast. Dan Aries itu adalah fire sign, dan biasanya Aries itu orangnya agak dalam kerja juga cepat, segala sesuatu tuh dia maunya cepat gitu loh. Dan dari cara bicaranya juga biasanya lebih cetak gitu loh. Itu biasanya Aries kayak gitu. Selanjutnya adalah Cancer. Cancer itu sebenarnya rule by moon. Cancer itu rule by moon, bukan sebenarnya. Cancer itu rule by moon, dan that's why orang-orang yang punya especially ascendantnya Cancer itu biasanya atau misalnya Venusnya di Cancer atau misalnya Sun-nya di Cancer. Nah, itu biasanya ada, apalagi kalau buat cewek, itu biasanya akan kelihatan feminin, dan maksudnya bukan dari luar ya, tapi dalemannya itu feminin gitu loh. Karena mereka tuh they have the traits of nurturing gitu. Dan berikutnya adalah Libra. Libra itu kan karena dia juga air sign, so it's a sign of intelligence, it's a sign of communication, ya. Dan Libra itu biasanya bicara tentang one-on-one relationship, okay? And then Capricorn itu salah satu yang paling jelas banget. Kalau Capricorn itu orangnya driven banget biasanya.
driven banget. Dia kalau mau apa tuh kayak agak mirip sama Aries, cuman ini karena Capricorn itu earth sign, jadi dia lebih kaku dan lebih stabil ya, karena balik lagi ke elemennya juga gitu. Dan biasanya orang-orang Capricorn itu juga very ambitious untuk gaining status atau achieving status biasanya. Oke, and then kita lanjut ke fixed signs. Fixed signs ini ada Taurus, Leo, dan Scorpio. Taurus, Leo, Scorpio, dan Aquarius. Ya. Dan kenapa disebut fixed? Karena mereka itu orangnya persisten. Orangnya stabil. Dan gak gampang ngerubah sesuatu kalau mereka udah set their mind in it gitu loh. Makanya disebutnya dengan fixed. Dan they're the people who are very trustworthy. Dan mereka orangnya cukup committed ya, orang-orang fixed sign ini. Dan mereka juga orang-orang yang gak gampang give up gitu sebenarnya. Cuman mungkin mereka lebih slow aja. Cuman sisi lemahnya adalah sometimes untuk sampai mereka merubah itu butuh waktu yang lama banget gitu. Dan there is like unwillingness to change gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya fixed sign yang cukup banyak di chartnya dia, atau earth sign yang cukup banyak gitu loh. Itu akan menandakan orang ini agak sulit untuk satu perubahan. They are resistant to change. Okay? Taurus itu udah fix and then earth pula. So they are very stubborn, inflexible, but they are reliable. Okay? And then Leo is a fire sign. Leo itu kayak apa ya? Dia royal and loyal. Ya. They have the pride. Orang Leo itu kelihatan banget orangnya tuh prideful, ya. Dan mereka itu juga model orang yang tangguh sih ya, orang-orang Leo tuh. Dan idealis. Idealisnya sebenarnya rada-rada mirip sih sama orang-orang Aquarius sih. Karena orang-orang Aquarius juga kan agak eksentrik, punya idealisme sendiri gitu. Kita lanjut ke Scorpio. Scorpio itu fixed sign yang mana juga water sign. Scorpio is very powerful sign, ya, and very determined when they want something juga, ya. But sisi jeleknya adalah mereka suka jealous dan controlling. Unstoppable when they really want something. Okay? Dan selanjutnya adalah Aquarius. Aquarius itu fixed sign yang dimana juga air sign. Aquarius itu rata-rata orang-orang Aquarius itu they know a lot. I mean like they're very very intelligent. Because I mean like they like to observe, they like to learn. So mostly orang-orang Aquarius itu orang-orang yang quite insightful and knowledgeable. Karena ya they always thirsty of knowledge ya. Dan mereka punya fixed opinions ya. Jadi pada saat mereka belajar tentang sesuatu tuh mereka benar-benar kayak fokus banget, dan they already know like okay, this is what I am looking for, kayak this is what it is gitu. Jadi kayak orang-orang Aquarius itu karena mereka juga fix tapi mereka air sign juga. So dan Aquarius itu juga salah satu sign tentang humanity, dan juga Aquarius itu karena air sign juga most of them quite diplomatic ya. Jadi cara ngomongnya gitu mereka orang Aquarius juga they are proud of their intellectual. Okay? And then kita lanjut ke mutable signs. Mutable signs ini ada Gemini, Virgo, Sagittarius, ya. Dan kenapa disebut dengan mutable signs? Because they are very adaptable. They are very flexible, changeable. Ya. Ini yang kita sebut dengan orang-orang yang they can go with the flow. Ya, mereka orangnya enak buat diajak temen. Jadi temen tuh paling asik tuh orang-orang mutable sign. Karena mereka itu bisa nyambung ke banyak orang, dan mereka tuh kayak adaptasi ke satu lingkungan baru tuh juga cepat banget. Okay, mutable sign itu they're good with relationships. Relationship ini nggak mesti romantic ya, maksudnya relationship sama orang gitu loh.
kayak sama temen, sama keluarga gitu. Karena mereka orang-orang yang kalau kita lihatnya dari mutable sign-nya doang di satu aspek tertentu, di satu placement tertentu atau satu planet tertentu, mereka itu orang-orang yang enggak judging. Jadi kayak mereka itu juga orang-orang yang pengen belajar dan tidak merasa oke, gue mau belajar dan kalau gue salah ya udah gitu loh. Gue namanya juga belajar gitu loh. Orang-orangnya lebih easy going sih. Oke, tapi jeleknya adalah mereka gampang ke distraksi. Karena mereka mutable, mereka gampang ke distraksi. Jadi basically semua elemen, semua quality itu pasti ada baik dan buruknya, ya pasti ada gitu loh. So nggak ada yang paling bagus ini, nggak ada. Oke? So buruknya sisi weaknya mutable sign itu mereka gampang terdistraksi, terus energinya kayak suka berantakan. Apalagi kalau misalnya mereka lagi punya masalah, itu orang-orang mutable sign tuh kelihatan banget, goyang banget gitu. Kayak excess nervous energinya. Oke? Dan sulit banget untuk settling down biasanya. Kita mulai dari Gemini, ya. Gemini itu mutable air sign, ya. Mereka punya mental flexibility. Jadi yang tadi aku bilang, tapi dari mental ya, dari cara berpikir, mereka nggak masalah dengan cara berpikir yang berbeda sama orang. Dan yang pada akhirnya memberikan mereka intelligence, ability to grasp new ideas and handle a lot of information. Karena apa? Karena saking fleksibelnya, so mereka ngobrol sama orang, mereka dengerin, mereka bisa dapat knowledge dari orang lain karena mereka nggak fix, nggak yang opini gue paling benar gitu loh. Okay? And then Virgo is a mutable earth sign. Dan Virgo itu dari apa yang aku tahu, I observe, Virgo itu termasuk orang-orang yang bagus banget untuk jadi manajer karena they are very detail oriented, they are very focused walaupun mereka mutable. Ya, jadi mereka tuh kalau dikasih task itu mereka tuh kayak mau nyelesain sampai habis gitu loh. They are very helpful, versatile, and attentive to details. Okay? Nextnya Sagittarius, mutable fire sign. Sagittarius ini punya talent untuk ngelihat bigger picture. Jadi orang-orang Sagittarius itu biasanya itu ngelihat tuh dari bigger picture. Oh, ini tuh bigger picture-nya tuh begini. Well, sometimes biar gimana pun ya kita ngelihat bigger picture itu pasti bagus, tapi kalau kita juga harus kadang ngelihat dari hal yang kecil juga, ya kan? Nah, tapi bagusnya adalah mereka bisa zoom out, mereka bisa lihat big picture. So that's why most of Sagittarians they are capable untuk bisa ngelihat satu situasi itu dari kaca pembesar, itu mereka bagus banget gitu loh. Dan biasanya mereka itu senang sama filosofi, ya, dan mereka itu bagus saat mereka menginspirasi orang lain. Oke. Dan yang terakhir adalah Pisces, mutable water sign. Pisces itu flexible on the emotional level. Okay, well, but sometimes they're orangnya biasanya yang aku tahu orang-orang Pisces itu they're very sensitive, tapi sensitif di sini ya empatinya ya tinggi gitu loh. Mereka tuh karena empatinya besar, mereka tuh gampang banget ngerasain apa yang dirasain sama orang lain. Dan di sini kejelekannya adalah kalau mereka belum cukup mature dan mereka belum bisa stabil, mereka akhirnya bisa terbawa sama lingkungan atau bisa terbawa sama perasaan orang lain gitu loh, yang mana bukan dirinya gitu loh. Jadi gampang banget ke-sway secara emosional kalau mereka masih immature. Jadi itu sisi downside-nya ya gitu loh. Oke, so sekarang kita lanjut ke bicara tentang planet.
Oke, tadi kita udah bahas tentang sains, sekarang kita bicara tentang planet. Planet itu sebenarnya total ada 7. Kalau kita bicara tentang yang with physical body. Oke. Yaitu Sun dan Moon. Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Dan Rahu and Ketu ini sebenarnya mereka itu bukan planet dalam artian visible, punya physical body ya. Jadi mereka ini makanya disebut dengan shadow planet. Nanti aku jelasin. Dan planet-planet ini itu kecuali Sun dan Moon, mereka itu bisa retrograde. Retrograde itu artinya apa? Retrograde itu kayak si planet ini bergeraknya mundur. Padahal sebenarnya pergerakannya itu nggak mundur sebenarnya. Jadi kesannya memang kayak in retrograde motion, kayak mundur. Untuk kita yang di bumi ini ngelihat, karena sebenarnya itu cuman optical illusion doang. Padahal sebenarnya si planet itu sendiri nggak mundur, nggak gitu loh. Tapi retrograde planet itu retrograde planet itu bergeraknya itu pelan dan mendekat ke arah bumi. Disebut dengan retrogression. Oke. Dan yang tidak pernah retrograde itu cuman Sun dan Moon. Jadi Sun dan Moon itu tidak pernah retrograde, tapi selain Sun dan Moon itu retrograde. Tapi Rahu dan Ketu itu selalu retrograde. Walaupun mereka shadow planet, tapi dalam astrologi kita melihatnya itu selalu retrograde. Jadi kalau retrograde itu berarti kalau kalian tadi ngelihat chart yang dari house 1 sampai house 12, kalau retrograde 1 sampai 12 itu kan bergeraknya, kalau pakai tadi North Indian chart itu kan bergeraknya sesuai dengan arah sebaliknya dari arah jarum jam. Jadi ke kiri, ya kan? Nah, kalau retrograde itu si planet itu bergeraknya tuh sebaliknya, jadi ke kanan. Jadi kalau kalian lihat di berchart Rahu dan Ketu itu akan bergeraknya, kalau di North Indian chart itu dia ke kanan, bukan ke kiri. Gitu loh. Dari ini bergeraknya ya ke kiri, cuman dia arahnya ke kanan ya. Kalau dipakai North Indian chart itu dia 1, 2 kan ke kiri, tapi bergeraknya ke arah kanan ya. Nah, sedangkan kalau Rahu dan Ketu itu dari di mana dia ada, dia ke kiri, bergeraknya tuh ke kiri. Oke? Jadi intinya arah sebaliknya dari kalau planet yang direct motion ya, tanpa retrogression itu bergeraknya ke kanan. Tapi kalau misalnya maksudnya ke kiri, kamu ngerti lah ya, kalau kita ngomong counterclockwise itu kan berarti pergerakannya ke kiri terus ke kanan, kiri terus ke kanan gitu ya. Nah, sedangkan Rahu dan Ketu itu sebaliknya. Oke? Nah, di sini kalian bisa lihat yang disebut dengan Rahu dan Ketu itu adalah lunar nodes atau porosnya si bulan ya, yang dimana bulan itu kan mengitari bumi ya. So pada saat bulan mengitari bumi itu ada yang namanya ekliptik. Itu dimana jalurnya si bulan, orbitnya si bulan kepada bumi. Nah, dari orbit ini kalian bisa lihat itu ada tilted ya, jadi kayak kemiringan. Nah, kalian bisa lihat tuh kemiringan, di setiap kemiringan di situ ada pertemuan. Nah, disitulah adanya Rahu dan Ketu. Jadi dia tidak punya physical body, tapi di antara pertemuan itulah yang disebut dengan Rahu dan Ketu. Oke? Dan kalian lihat di sini yang ada tanda panahnya itu di mana si bulan mengitari bumi ya, dan ketemu di ketemu di lingkaran yang merah ini adalah lingkaran orbitnya matahari. Oke, kalian bisa lihat-lihat nanti entah di YouTube, kalian coba lihat aja orbitnya bulan kepada orbitnya bulan, ekliptiknya bulan sama sama bumi. Kalian bisa lihat biasanya
di astronomi suka ya di YouTube yang ngajarin tentang bagaimana pergerakan bulan terhadap bumi, itu biasanya ada kayak gini. Oke? Dan di slide yang berikutnya, di sini aku ngajarin tentang seperti yang tadi ya, planet ada Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, dan Rahu dan Ketu. Oke? Dan setiap planet ini itu punya ruling sign. Jadi sign kepunyaan si planet-planet ini. Sun itu rulingnya Leo. Jadi kalau Leo, kamu lihat chart, kalau ada Leo kayak tadi ya, yang aku kasih contoh, yang di house pertama itu ada angka 5, itu adalah Leo. Dan kalau di ascendant itu ada Leo, berarti kalau misal kita lihat rulingnya si Leo ini, jadi kalau kita di astrologi kita sebutnya dengan lordnya, yang punya gitu loh, signifikator, kalau di Western bilangnya begitu, signifikatornya si ascendant ini nih apa? Ya ascendant ini yang Leo tadi ya, aku kasih contoh ya. Nah, planetnya siapa? Sun. Nah, biasanya para astrologer itu akan ngelihat, oh ini ascendantnya Leo, Sun-nya ada di mana? Karena Leo di ruled-nya by Sun. Jadi dilihat Sun-nya tuh ada di mana untuk melihat ini orang dalam hidup ini, purpose-nya si ascendant itu kan Leo ya. Purpose-nya dia itu akan juga dilihat dari di mana si Sun-nya itu berada. Jadi disitulah biasanya itu karma besarnya dia, atau di dalam kehidupan ini pelajaran terbesarnya dia itu adanya di mana, itu biasanya dilihat dari situ. Oke? Dan Moon itu sign-nya adalah Cancer, Mercury itu Gemini, Venus itu Taurus dan Libra, ada 2. Jadi cuman Mercury itu Gemini dan Virgo, Venus itu Taurus dan Libra, Mars itu Aries dan Scorpio, Jupiter Sagittarius dan Pisces, Saturn itu Capricorn dan Aquarius, Rahu dan Ketu ini sebenarnya ada beberapa astrologer yang menyebut Taurus dan Scorpio, tapi ada juga astrologer yang bilang Rahu dan Ketu itu nggak punya ruling sign. Oke? Exaltation and debilitation. Ini maksudnya apa? Jadi si planet-planet ini kan punya punya masing-masing punya sign ya. Yang punya sign-nya cuman masing-masing satu itu cuman Sun dan Moon, yang lainnya punya 2. Nah, exaltation and debilitation ini maksudnya apa? Exaltation itu adalah di mana si planet ini berada di dalam sign yang paling bagus. Nanti ini aku akan jelasin lebih dalam lagi ya, karena ini kan cuman sekedar untuk kita tahu doang ya, kayak pengenalan dulu. Nah, si Sun itu paling bagus, atau dia ada di exaltation-nya itu adanya di Aries. Ya, jadi Sun di Aries itu sebenarnya paling bagus. Dalam artian paling bagus bukan berarti dia nggak punya kelemahan, pasti. Cuman Sun kalau ada di Aries itu karena Sun itu kan maskulin dan energinya itu fire. Sedangkan Aries juga sama, maskulin dan energinya fire gitu loh. Jadi per elemen juga cocok banget gitu loh. Debilitation-nya di mana? Sun itu adanya di Libra. Nah, kalau debilitation itu kita bicara paling nggak bagus si planet ini adanya di sign apa. Nah, itu disebut dengan debilitation. So, Sun adanya exaltation-nya di Aries, debilitation-nya di Libra. Moon exaltation-nya ada di Taurus dan debilitation-nya ada di Scorpio. Mercury exaltation-nya ada di Virgo dan debilitation-nya ada di Pisces. Venus exaltation-nya ada di Pisces, sebaliknya dari Mercury ya. Debilitation-nya ada di Virgo. Mars exaltation-nya ada di Capricorn, debilitation-nya ada di Cancer, sebaliknya dari Jupiter, yang mana exaltation-nya ada di Cancer dan debilitation-nya ada di Capricorn. Saturn itu exaltation-nya ada di Libra dan debilitation-nya ada di Aries, sebaliknya dari si Sun.
Oke, dan Rahu Ketu di sini nggak ada exaltation and debilitation, bahkan rulernya aja sebenarnya banyak, ada beberapa astrologer yang memang merasa tidak ada rulernya, tapi ada beberapa astrologer yang pakai ruler ini, atau bahkan si ruler ini ditaruh di exaltation and debilitation. Oke. Bahkan mungkin ada Rahu dan Ketu itu nggak ada ruler tapi ada exaltation and debilitation, jadi itu tergantung sama si astrolognya sebenarnya. Oke. Untuk bagian terakhir ini aku pengen ngomongin tentang enemy sama friends dan neutralnya planet ya. Jadi kayak relationshipnya. Oke. Dan di sini seperti kalian lihat ini permanent relationship ya, jadi fix gitu ya. Sun itu friend sama Moon, Mars, Jupiter, sama Mercury itu netral, sama Venus dan Saturn itu enemy. Nah, jadi contoh misalnya, Sun kalau ada di Taurus, atau Sun kalau ada di Aquarius atau Capricorn, itu berarti Sun ada di sign-nya enemy. Paham gak? Karena apa? Kenapa? Misalnya contoh deh, Sun adanya di Taurus. Kenapa Sun ada di sign enemy? Karena Taurus itu kan rule by Venus, sedangkan Venusnya di sini adalah enemy-nya si Sun. Cuman kalau ini tidak kebalikan, karena contoh contoh kayak misalnya Mercury sama Sun, kalau dari sisi Mercury ke Sun itu friends loh, kalian lihat. Tapi Sun ke Mercury itu netral. Oke? Dan Moon itu nggak ada enemy. Kalau Moon nggak ada enemy. Mercury enemy-nya Moon, tapi si Moon nggak ngelihat Mercury sebagai enemy. Jadi kita nggak bisa dibolak-balik gitu loh. Kita harus lihat si planet intinya dulu. Nah, jadi kenapa kita harus pelajarin si permanent relationship ini, supaya kita tahu, oh Sun ada di Taurus, berarti ada sisi yang nggak bagusnya, karena si Sun-nya jadi agak lemah karena dia ada di sign-nya enemy. Kayak misalnya contoh Mercury itu adanya misalnya di Cancer. Gak bagus, kenapa? Karena Cancer rule by Moon. Oke? Saturn, makanya Saturn itu debilitated di Aries, karena Saturn sama Sun yang mana di mana Aries itu exaltation-nya si Sun, Saturn sama Sun itu enemy. Oke? Jupiter adanya di Gemini. Nggak gitu, kurang bagus. Kenapa? Karena dia tidak bisa, si Jupiternya sendiri tidak. Jupiter itu kan planet yang paling benefit ya, planet yang diantara in our solar system. Jupiter itu planet yang paling kita sebut planet yang paling bagus lah gitu loh, planet yang paling bagus. Nah, si Jupiter ini jadi kemampuannya untuk memberikan efek yang bagus itu jadi berkurang karena adanya di enemy sign. Kalau Jupiter adanya di Mercury, karena Jupiter ada di Gemini, dan Gemini itu rule by Mercury. Dan di sini kalian lihat Jupiter sama Mercury itu enemy. Nah, jadi inilah kompleksitasnya, tapi ini di Western juga ada. Inilah kompleksitasnya astrologi yang membuat, yang makanya manusia itu yang tadi aku bilang unik, dan manusia itu bisa berbagai macam jenis, karena yang tadi aku bilang, walaupun kalian melihat oh ini orang Cancer sama Cancer, tapi belum tentu sama gitu loh, cara behaviornya, cara mereka berpikir belum tentu sama gitu loh. Ada sisi kesamaannya pasti ada, karena sama-sama Sun in Cancer misalnya, tapi pasti akan ada yang berbeda saat
mereka punya planet Jupiternya di mana atau Venusnya di mana. Itu yang akan membuat perbedaan gitu. Oke? Atau misalnya Sun sama-sama di Aries ya, di mana Sun itu exaltation di Aries, tapi misalnya yang satu moonnya di Scorpio, di mana moon di Scorpio itu kan debilitated ya gitu loh. Debilitation. Yang sedangkan yang satu lagi sama-sama Sun in Sun in Aries, tapi moonnya itu misalnya di Taurus atau di Cancer. Pasti cara mereka punya emotional intelligence-nya pasti beda. Bukannya berarti kayak ginian tuh ini udah fix ya, enggak. Itu menandakan kalau misalnya kita bicara debilitation, itu menandakan ada hal-hal yang harus kamu perbaiki dari diri kamu. Kenapa kamu bisa terlahir di sign yang debilitated gitu loh. Jadi ibaratnya makanya setiap orang dalam semua chart ya, setiap chart itu pasti ada plus dan minusnya. Tinggal kita mau ngelihatnya ini mau diperbaiki atau enggak. Ya kalau memang enggak mau diperbaiki ya selamanya hidupnya akan begitu-begitu aja. Atau dia sadar dia punya kayak aku nih, moonnya di Scorpio, moonku debilitated gitu loh. Dimana aku belajar untuk mengontrol emosi, mengontrol emosional. Ibaratnya orang yang punya moon di Scorpio itu punya kecenderungan tuh depresi lebih besar daripada yang sign yang lain gitu loh. Dan disitulah aku belajar untuk lebih masuk ke spiritual, di mana aku belajar untuk mengenal diriku sendiri. Otomatis aku akan lebih mampu untuk memanage aku punya emosi sendiri. Jadi di mana berarti moonku itu memang secara takdir aku harus kehidupanku sekarang salah satunya adalah memperbaiki pikiran, memperbaiki emosi di dalam yang ada di dalam gitu loh. Jadi itulah ibaratnya, mungkin buat sebagian orang itu tidak besar banget, tapi buat orang yang punya moon di Scorpio yang dimana debilitated itu bukan pekerjaan mudah gitu loh. Tapi mungkin mereka akan punya kebaikan itu di hal yang lain gitu loh. That's why nggak ada orang yang lebih baik dari yang satu. Yang membedakan hanya keinginan dia untuk memperbaiki atau enggak. Oke, so untuk basic astrologi di sini aku tutup sampai sini dulu. Nanti aku akan bikin video baru yang aku akan lebih jelasin lebih makin dalam lagi. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye.